Saya hormati, saya muliakan DKM Musholah Al-Jihad Takhina Ustaz ini, guru-guru kita, pengurus DKM Musholah Al-Jihad, Bapak Haji Naba, Ustaz Sepok Saleh, Ustaz Karta, Ketua DKS, orang tua kita Bapak Haji Tuani Ali, Nasihat DKS Ustaz Haji Agus Salim, Ketua IFI Bapak Haji Doyo Matru Kuno, guru-guru, pengajar, pembimbing akhina Kiai Haji Nur Sidik SK, Ustaz Hasrul, Ustaz Maulana, Ustaz Cefi, dan mobil khusus saya muliakan MC kita Bapak Said, sehat walafiat, seluruh para DKM masjid dan musholah setanah baru yang mohon maaf saya tidak sebutkan nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, mahabbah dan takzim saya. Guru saya Ustaz Gofar di senderan ya, sehat walafiat. Alhamdulillah, Ahad pagi ini Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita tidur lelap, dan saya yakin ada yang sudah bangun dari jam 2, jam 3 qiyamul lail, salat tahajud, sampai berangkat ke masjid dan musholah sampai ke tujuan kuliah subuh pagi ini. Mudah-mudahan semua ini bekal kita nanti untuk meninggalkan dunia yang panah ini. Salawat dan salam selalu kita limpahkan kepada penghulu alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah yang namanya tergandeng dengan yang mencipta, tanpa diagungkan oleh makhluk-makhluk lain. Allah sudah mengagungkan Nabi Muhammad. Surga diciptakan oleh Allah buat Nabi Muhammad, kebaikan diciptakan oleh Allah buat umat Nabi Muhammad, salat diperintahkan oleh Allah buat kita dan buat Nabi Muhammad. Hidup ini ingin kita kumpul bersama Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah cahaya di atas cahaya. Tidaklah mungkin cahaya itu akan mengalahkan kegelapan. Tidak mungkin kegelapan mengalahkan cahaya. Kalau orang suka cahaya, maka dia menemukan ketenangan ruhaniah dia. Kalau ruhaniah sudah menemukan ketenangan, maka jasmaniah ikut tenang. Salah satunya ketika kita kumpul di tempat ini, ruhaniah kita tenang, jasmaniah kita juga tenang. Inilah nikmat di dalam kehidupan di alam dunia. Perkara semua pasti kita tinggalkan. Tidak ada satupun makhluk-makhluk yang ada di alam dunia ini tidak kembali kepada impunya. Orang kaya mati, orang miskin mati, orang pintar mati, orang bodoh mati.
Siapapun dia yang hidup dan bernyawa pasti akan mati, atau ungkapan yang paling indah, meninggal. Bagaimana mempersiapkan kita bekal untuk hari esok? Kita punya persiapan buat hari esok. Kasar saja, pendaringan kita aja kagak boleh kosong. Kalau kata orang tua dulu, pendaringan jangan sampai kosong. Mengapa pendaringan jangan sampai kosong? Kita bisa lihat kalau masih ada isinya, kita tenang. Kalau udah nggak ada isinya, kita bingung. Hidup perlu diisi, hadirin. Apa isi hidup kita yang baik-baik? Jangan kita isi hidup kita yang tidak baik. Baik hubungan kita dengan Allah pun baik hubungan kita dengan manusia. Di mana kita tahu itu? Di majlis-majlis ilmu. Karena majlis ilmu itu melembutkan hati manusia, bukan menjadi kasar hati manusia. Kalau orang suka duduk di majelis-majelis ilmu, dia tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Kalau orang suka duduk di majelis-majelis ilmu, maka adabnya ada. Nabi duduknya siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril dapat perintah dari siapa? Allah. Apa kata Allah kepada Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad? Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Adabani Rabbi, aku ini dididik adab, akhlak. Kalau akhlak disambangi dengan ilmu, ilmu disambangi dengan akhlak, maka menemukan ketawaduan seseorang dalam ilmunya. Kalau ilmunya sudah tawadu, maka kelembutan-kelembutannya ada di dalam hatinya. Kalau sudah itu tidak pernah menyalahkan orang, tapi membenarkan dalam yang benar. Menyalahkan kalau memang salah, jangan remeng-remeng. Yang salah dibenerin, yang benar disalahin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ada majlis akhir subuh. Berarti Allah masih menurunkan wilayah Tanah Baru ini keberkahannya. Mengapa subuh ini paling dimuliakan Allah? Di antara sholat-sholat yang paling dicintai Allah dan Nabi Muhammad adalah Isya dan subuh. Siapa yang sholatnya Isya berjamaah, kata Rasulullah, dijamin keselamatannya sampai subuh. Siapa yang sholat subuhnya berjamaah, dijamin sama Allah sampai sore lagi. Hidup cuma berputar 12 jam siang, 12 jam malam. Kita bertemu dengan Allah melalui sholat 5 waktu sehari semalam, 17 rakaat. Maghrib ketemu Allah, paling lama kita ketemu sama Allah sholat 10 menit. Wiridnya 10 menit, baru 20 menit. Sisanya doa mungkin setengah jam, ketemu sama Allah. Apa pembuktian kita waktu ketemu sama Allah? Kita minta sholat saya, hidup saya, urusan-urusan saya, dunia saya serahkan kepadamu. Mengapa kita serahkan kepada Allah? Karena Allah yang punya. Kita ini punya Allah. Ketika kita diciptakan oleh Allah, dikasih fasilitas sama Allah. Apa
Apa fasilitas yang Allah berikan kepada kita? Seluruh anggota kita, fasilitas kita. Maka ketika seluruh anggota kita ini fasilitas dalam kehidupan kita, kita berdoa, ya Allah, terangilah pendengaran saya. Ya Allah, terangilah penglihatan saya. Ya Allah, terangilah pikiran saya. Ya Allah, terangilah qalbun saya, agar saya nanti bisa ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan umat-umat yang dimuliakan Allah. Karena kita menemui cahaya, kita semua lagi bercahaya. Rumah yang kita tempati, makan dan minum, tidur, listrik mati, gelap, kira-kira ngerepek tidak kita? Saya cekik, ya. Padahal kan kita makan, minum, tidur sehari. Aktivitas dalam rumah kita, pada saat lampu mati kita ngerepek. Enak enggak? Tidak enak. Begitu cahaya lampunya hidup, apa ucapannya? Alhamdulillah, ucapan yang terbaik. Kita ini hidup seperti orang merantau, keluar dari satu tempat ke tempat lain. Orang kalau merantau ingat kampung halaman. Ketika dia ada di rantauan, pasti dia cari bekal buat balik. Bekalnya apa? Bekal yang wajib sholat sama Allah. Bekal yang wajib puasa. Bekal yang wajib zakat. Bekal yang wajib haji ilaihi sabila bila mampu. Tapi ada bekal-bekal yang dimuliakan Allah, dapat ridho Allah. Salah satunya Ibnu Mas'ud meriwayatkan, ayu a'malu ahabbu ilallahi ta'ala, yaqul, amalan apa yang paling dicintai Allah? Yang pertama adalah salatu ala waqtiha. Mengapa kalimat yang pertama salatu ala waqtiha? Karena sholat ini adalah kewajiban seorang yang beragama Islam, yang mengaku muslim dan muslimat, kewajiban. Kalau perkara wajib dapat sanksinya, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa karena wajib. Setelah kita sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Oh, kita udah sholat, cegah dong diri dari perbuatan yang keji. Apa sih keji? Bicarakan orang. Apa sih keji? Membuat sakit hati orang. Apa sih keji? Memakan harta-harta yang dilarang Allah. Ini perbuatan yang menghabiskan amal kebaikan kita. Apalagi zaman sekarang tanpa disadari, teknologi semakin canggih, fitnah gampang, hasud gampang, mempecah belah gampang sekarang. Orang rame-rame perang di YouTube, cari apa? Cari dunia. Semakin banyak yang ditonton, maka semakin banyak yang dihasilkan. Itu yang dicari. Cuman kebagian dosanya, hati-hati. Hati-hati. Mau minta syafaat sama Nabi. Kalau mau minta syafaat sama Nabi Muhammad melalui ridhonya Allah, kan ada keridhaan dulu, hadirin. Kalau kita sholat buat kita, kalau kita zakatkan buat kita, ini buat kita, pahalanya bukan buat siapa-siapa. Tapi perkara yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus ada keridhaannya, ketika kita sudah dekatkan diri kita, ada perintah berbuat baik kepada seluruh makhluk Allah. Semua jadi saksi. Hidup ini ada saksi. Kemarin Ahad yang lalu Ustadz Raimin memberikan ilmu kepada kita. La tazalu qadamal abdi yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'ah.
Nasihat ini waktu kita hidup, siapa yang dengerin nasihat selamat, yang nggak dengerin nasihat rugi. Orang kalau jualan, kalau lagi untung kan girang, benar? Kalau lagi rugi, jangan sedih. Ingat sama Allah. Lagi senang ingat sama Allah, lagi susah ingat sama Allah. Hidup. Orang bilang ya, kalau lagi di atas ingat sama yang di bawah. Kalau lagi yang di bawah ingat. Ini hidup, roda berputar dunia. Ya, kadang susah, kadang dunia ini panggung sandiwara. Benar nggak? Dunia tempat bersendahura. Kita sholat, mengapa sholat jamaah? Man shalla ala jamaah. Siapa yang sholatnya berjamaah, apalagi subuh. Wa jalasa halaqatul ilmi, lalu jalan duduk, ada majlis-majlis ilmu. Wa sami'a kalamallahu, dalam ilmu itu dikeluarkan atau dibacakan kalam-kalam Allah untuk didengarkan, untuk taat sama Allah, untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Maka kata Rasulullah, 6 kemuliaan salah satunya diberikan oleh Allah rezeki yang halal. Bagaimana itu rezeki yang halal? Rezeki yang halal yang dapatnya dari hasil yang halal. Orang-orang dulu begitu subuh selesai dia bawa cangkul keluar dari rumahnya, dia cangkul. Karena orang tua saya dulu guru juga, petani juga. Ya, jadi kalau dia mau nanam jeruk, kalau dia menanam jeruk, dia baca sholawat, dia siram ke puhunan. Saya ngomong, ya, kok makai dibaca sholawat? Dia kan makhluk Allah. Waktu Nabi Muhammad diciptain aja, gunung-gunung semua makhluk pada gila. Siramin tuh sampai salawat. Dia ngomong pakai bahasa, lu gua udah siramin, bacain salawat, buahnya yang banyak. Kalau gua udah bisa ngomong, iya, ya, karena dia sedang salawat. Apa ketika buahnya banyak, itu hasil salawat. Buahnya banyak, itu hasil jeripayah kita. Ketika hasil jeripayah kita buahnya banyak, rezeki yang datang jadi banyak, barokah. Kalau sudah barokah, Allah berikan keberkahan. Orang berkah, kalau kata Habib Ali bin Abdurrahman As-Sedap, orang berkah itu duit yang baru keluar udah datang lagi. Tuh, berkah, kumpul terus. Bagaimana itu barokah? Mesti dikeluarin dulu. Orang menjadi berkah nggak mungkin kalau nggak dikeluarin dulu. Nanti kalau sudah keluar datang lagi, sampai akhir hayat hidupnya dia meninggal dalam keadaan barokah. Kalau kita kupas ulama-ulama dulu ya, Habib Ali bin Abdurrahman Adri kita yang sudah tahu ke sana. Ya. Saya, orang tua saya sering ngajak saya ke rumah Habib Ali bin Husain Al-Attas Bumur. Dulu kalau ke sana kan naiknya mobil Ustin. Naiknya dari Pasar Minggu dulu mobil Ustin. Mobilnya Mayasari Bakti. Ya, dari situ Pasar Minggu Ustin. Orang tua saya dulu mampir ke Pasar Minggu. Ya. Niatnya mau datang ke rumah ulama bawa duren, karena pada saat itu musim duren. Mampir di Pasar Minggu tidak beli, jadi beli duren, beli dia Cipedak. Niat dari rumah mau beli duren. Begitu Habib Umar bin Khuda Atos, rumahnya masih di Kalibata, belakang rumahnya masjid. Sampai begitu belum sampai rumah, apa kata ulama? Mansur, gua pengen makan durian, ngapa lu beli Cipedak? Ini dari mana ini?
Siapa ini ilmu? Ya. Ini tangannya aja dipegang lembut tangannya. Kenapa? Dekatnya sama Allah, lisannya dia jaga. Apabila kita memandang wajahnya indah, senyumnya dilihat indah, yang begini sekarang udah langka. Datang ke rumah Habib Ali bin Hussein Al-Abtos, bumur saya. Nih. Naik mobil Ustin juga. Rumah beliau kalau nggak salah depannya ada pohon warung, panggung rumahnya. Wujuhun, wajahnya bersih. Ini ulama selalu unduk. Saya diajak. Mansur, siapa? Walad Bib. Oh, mau orang tua saya. Bib, kalau naik mobil ini maaf muntah Bib, nggak boleh naik mobil. Siapa namanya? Mas Rudi. Sini, ambil air, minumin, baca salawat. Saya masih umur 7 tahun. Minum, selesai, naik mobil, sampai sekarang udah nggak muntah-muntah dah. Luar biasa, luar biasa. Ilmu ini nggak sembarangan. Dekatnya sama Allah nggak sembarangan. Rasulullah badannya bau wangi, ini ulama-ulamanya saja badannya wangi. Kalau habis salaman dengan beliau ini seminggu tangan kita nggak hilang wanginya. Dari mana ini badan keluar wangi? Dari kedekatannya dengan Allah, kedekatannya dengan Rasulullah. Ini orang-orang yang dimuliakan Allah. Kalau antum tahu Al-Masturiyah pesantren, Al-Masturiyah, ya. Hei Masturo, karena orang tua saya kenal, dan kakak saya yang pertama ngakau santri di sana. Itu kata muridnya Kiai Muhayyad Thayyib. Kuburnya baru digali, hawa wanginya sudah tercium, aroma wanginya. Ya. Yang begini, yang mulia, yang begini sekarang Masya Allah sulit. Ya. Ini kedekatannya sama Allah melalui ibadah yang wajib, kedekatannya sama Allah. Dia tahu yang hak dia jalankan, yang munkar yang enggak. Awal dulu saya taklim. Awal pertama kuliah subuh, sholat subuh di Habib Umar bin Khud di Condet. Itu pertama sekali buka saya hadir. Juga saja sebelum subuh baca ya hayyu ya qayyum ahdith qulub nahya ijwidin. Imamnya waktu Habib Ali. Saya datang dari pertama. Dari 3 orang, dari 5 orang sampai itu sudah nggak sampai sebulan sudah sampai ke jalanan. Jadi kalau hari Jumat pagi itu Condet ditutup, mau sholat subuh buat. Selesai sholat subuh Habib Umar doa. Ini dari mana yang datang ini? Tidak pakai baleho, tidak pakai apa, tidak pakai pengumuman. Berbondong-bondong orang datang apa? Mencari kemuliaan. Karena Allah jamin. Siapa orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangankan manusia, malaikat berbondong-bondong datang kepada orang ini kena dimuliakan Allah. Kalau Allah sudah memuliakan, Nabi sudah memuliakan, otomatis sahabat-sahabat memuliakan. Dan umat Rasulullah yang beriman memuliakan dia. Berbondong-bondong orang datang. Waktu wafatnya almarhum Abu Umar itu sampai gerandaknya di Al-Hawi berjalan estafet. Ini yang begini mulia, nggak pernah nyakitin orang.
Anak saya langsung bertatapan. Yang kedua, amal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, birrul walidain. Rata-rata kan jadi orang tua semua, dulu kan pernah muda. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Selesai menyembah Allah, sholat kita jalanin. Hubungan sama Allah diterima atau tidaknya itu hubungan kita. Yang penting kita sudah jalanin. Salatnya kita jalanin, wudunya kita bagus, ambil wudunya kita bagus, semua pakaian kita bagus, urusan diterimanya Allah yang tahu. Setelah itu ada kewajiban setelah kita mendekatkan diri kepada Allah, wabil walidaini ihsana, berbuat bakti kepada kedua orang tua. Ihsan ini bukan orang tua saja, seluruh manusia mesti kita berbuat baik. Uwais Al-Qarni, seorang sahabat Rasul yang hidup di zaman Rasul tapi belum pernah ketemu sama Nabi Muhammad. Mengapa belum pernah ketemu dengan Nabi Muhammad? Karena Uwais Al-Qarni selalu dukung ibunya kemana-mana. Hanya kalau ada orang ibadah yang rajin sama orang tua yang durhaka, jangan harap pahala sholatnya diterima sama Allah. Maka dua ini nggak boleh dipisah. Satu saat ketika Rasulullah SAW pesan, nanti kalau ada pedagang datang, ada bernama Uwais Al-Qarni, maka lihatlah, minta buah sahabat. Meninggal Rasulullah sudah tahu cirinya Uwais Al-Qarni bagaimana. Meninggal Rasulullah, wasiatnya kepada Umar Al-Khattab. Adakah yang bernama dari kafilah ini yang bernama Uwais Al-Qarni? Ada. Di mana? Di sana. Uwais Al-Qarni orang biasa, pakaiannya biasa, tapi mengapa Rasulullah mengamanatkan ini kepada Umar Al-Khattab? Apa yang menjadi dia mulia? Ada lagi nanggung kambing, aku bawa dia untuk menjaga ternak-ternak aku. Aku ikut. Begitu dia lihat orangnya biasa. Mengapa Uwais Al-Qarni sampai dimuliakan? Maka Quran menyatakan, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Kalau sudah tua uzur dalam perawatan kita nih, kan kita punya anak nih, ya, udah pada tua. Haji Tony udah 80, Haji Agus Salim udah masih, udah pada tua nih. Kita kan punya anak nih. Jangan sekali-kali berkata ustaz. Maka teori sama praktek beda. Karena saya ngalamin sendiri, punya orang tua umur 95 tahun. Orang kalau udah umur 95 tahun kembali lagi kayak anak-anak kecil. Benar ya? Makanya kalau penceramah ngomong masalah orang tua, teori gampang, prakteknya susah prakteknya. Saya pernah satu kejadian diuji mungkin sama Allah, bener gak nih? Begitu saya sudah pakai mau khutbah sholat Jumat, ya saya dipanggil J, kenal rumah saya dengan orang tua tuh agak dekat ya, J. Saya panggil ngapanya, ngomong ampar-amparan, ya, WAW orang tua. Ya. Saya buka gamis saya. Urusan perkara sholat wajib, ngurusin orang tua wajib. Saya buka gamis saya mandikan, saya pakai wangi-wangian, saya minta redo. Ilmu kagak banyak, saya mohon berkah. Saya minta redo sama orang tua, saya cium kakinya. Begitu selesai saya mandikan, saya rapikan, berangkat saya. Pas sampai di masjid yang saya tuju, pas azan. Coba
kalau saya tidak rapihkan orang tua saya terus berjalan, belum tentu saya selamat sampai masjid. Akhirnya saya dapat dua, urusin orang tua saya dan tugas saya selesai. Ini luar biasa hadirin. Makanya kalau masih ada orang tua ada nih, anak-anaknya ada di sini nih, orang tua ini masih ada nih, kalau dia minta durian beliin udah, beliin. Jangan dikata sakit. Dia pengen makan sate ini, makan sate, jangan ngomong begini, Mbak, jangan makan sate, Pak, kolesterol, Mbak. Jangan ngomong udah tua, Pak, jangan. Gue pengen makan durian, jangan beliin aja makan durian apa, Mbak? Durian montong, ya Allah. Tepat, tapi gue gak mau di sini, gue mah suruh aja ke Bogor, ke Warso, ajak palingan habis 500.000, ajak. Gak itu orang tua, ajak. Ini ajak ke orang tua, beliin, kasih dimakan. Orang tua makannya dikit doang, dicobain doang udah. Makanya mau puasa begini mengharap yang paling enak punya anak gitu. Orang tua nih, anak 14 umpama 14 ya kan pada masing-masing bawain. Yang anak pertama kasih duit 1 juta, anak kedua kasih duit 1 juta, dikumpul-kumpulin baru ada 12 orang ngasih, berarti kan 12 juta, masih ada sisanya ya. Yang bontot di rumah tuh menempel, bontot mau puasa iya nempel itu ngomong babaknya menyanya, ya Allah ngapa dan enak banget punya anak banyak ya Bang, banyak anak banyak rezeki, alhamdulillah. Mau puasa begini Bang udah 15 juta, gua kalau tau begini gua bikin 30 anaknya. Alhamdulillah berkah. Makanya berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, nanti anak-anakmu ikut kepada bakti pada orang tua. Makanya orang dulu falsafahnya nanti yang akan datang. Coba kalau dia nanam duku kan lama banget berbuahnya, duku. Yang nanam 60 tahun umurnya. Kong, Mbak, menanam apa tuh? Nanam duku. Ya Allah, ntar yang rasain bukan buat buah, buat anak cucu buah. Yang ngerasain kan anak cucunya. Punya tanah 1000 meter, bapak bikin kontrakan mulu, bukan buat gua, buat anak cucu gua. Orang tuanya meninggal, anak cucunya yang nikmat. Tapi ingat, awalin ke orang tua. Ingat, terakhir ya, terakhir jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Kita semua lagi berjuang di jalan Allah ya, berjuang di jalan Allah. Hidup ini sementara, jangan uber-uber dunia banget, jangan. Dunia diuber-uber. Hidup di dunia ini nikmatnya di tenggorokan doang udah. Hidup dari tenggorokan habis. Makanya yang paling dekat sama kita maut. Kesopan Nozomi malamnya masih ngajar bahas masalah kematian. Jam 3 meninggal. Siapa yang tahu? Kita nggak ada yang tahu segini banyaknya nih. Pulang akad subuh diumumin di sepeda. Kita nggak ada yang tahu. Jangan kira-kira kita masih muda, jangan hadirin. Dia mau paling dekat sama kita. Dan mentang-mentang muda bawa komentar belakangan. Jangan. Tandanya sudah ada dikasih. Makanya kalau udah tanda perubahan CSMG jangan pakai disemir-semir udah. Apa adanya begini udah. Waktunya innalillahi. Makanya kalau orang tinggal diumumin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah dengan tenang aja udah, dia sebelahnya di tempat dulu kan tenang udah, iya enggak tenang aja udah. Ya Allah, umur usianya 95 tahun, yang itu kan ngomong pantas sudah 95 tahun. Kan kalau umurnya masih 30 tahun, makanya orang kalau udah umurnya 50 tahun masih megang pancing aja. Iya, umur 50 tahun masih demen aja, udah dah, harapan susah. Orang kalau udah 50 tahun jangan dinasehatin, bawain kayak kapan. Iya, orang 50 tahun jangan pakai dinasehatin lagi, bahal. Orang kalau udah umur 50 tahun jangan dinasehatin, dia bandel-bandel dinasehatin, udah biarin, ikutin aja. Ntar juga kita bawain kain putih. Makanya kalau orang kita lagi di Cianjur, ya semua berjuang nih, lagi juang ini, berjuang, ngadepin apa, nungguin nanti kenikmatan.
Akhir hidup kita ini nikmat. Semua orang ini dilihat bukan awalnya, akhirnya. Orang dilihat akhirnya. Kalau akhirnya baik, insya Allah dia akan nikmat. Makanya kita lagi nunggu akhirnya nih, lagi nungguin akhirnya. Ustaz Sepi nungguin akhirnya. Kapan akhirnya? Kalau orang sudah kumpul dengan orang baik, insya Allah akhirnya baik. Kayak begini nih, maka hidupin terus silaturahim. Ahad subuh, yang belum datang suruh datang, yang udah datang jangan pakai nggak datang. Jangan. Saya sudah datang semua udah.